Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Mutiara Andalas, seorang rohaniwan Katolik yang sekarang ini sedang belajar di program doktoral Jesuit School of Theology di Berkeley, California. Menjelang peringatan 12 tahun tragedi kemanusiaan Mei 1998, saya ingin mengungkapkan duka mendalam untuk para korban. Sekaligus saya ingin menunjukkan dukungan untuk perjuangan paguyuban korban demi keadilan dan juga demi Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi rasial. Keterlibatan saya dalam perjuangan paguyuban korban mulai ketika saya masih mahasiswa filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, dan saya berada di dekat lokasi di mana korban tragedi Mei 1998 itu disemayamkan, terutama yang disemayamkan sementara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Perjumpaan dengan korban yang saat itu saya sebagian besar belum mengetahui identitas mereka, mulai dengan penghormatan ketika mereka mencari identitas korban dan mencari jejak yang barangkali bisa membantu mereka untuk menemukan identitas korban. Penghormatan atas kesucian hidup korban itu juga berlanjut ketika mereka membawa korban ke rumah mereka, mendoakannya, dan kemudian menguburkannya. Bahkan mereka melanjutkan usaha itu dengan mendatangi institusi-institusi negara untuk memohon keadilan mereka. Tragedi kemanusiaan Mei bahkan setelah 12 tahun terjadi masih menyimpan misteri. Selisih jumlah korban dan terutama penyangkalan berulang atas kekerasan terhadap perempuan Indonesia etnis Tionghoa menyadarkan saya betapa tragedi ini secara politik peka dan kemungkinan jalan yang sangat berliku bagi paguyuban korban untuk meraih keadilan. Perjumpaan saya dengan paguyuban korban juga mengundang saya untuk melihat dialog antara agama dan politik secara baru. Barangkali korban dan paguyuban korban kurang fasih untuk berbicara tentang politik sebagaimana kita biasa memperbincangkannya. Tetapi perbincangan mereka tentang politik justru mulai dari hati politik itu sendiri, yaitu penghormatan atas kesucian hidup manusia. Dalam tragedi kemanusiaan 1998, paguyuban korban melukis kembali paras negara dari sisi terang sekaligus sisi gelapnya. Sisi terang negara nampak ketika setelah reformasi mereka menciptakan undang-undang baru tentang kewarganegaraan
yang menempatkan etnis Tionghoa bersama komunitas etnis-etnis lainnya dalam posisi setara. Reformasi hukum juga terjadi ketika negara berdasarkan undang-undang itu melihat kemungkinan mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, terutama pasca tragedi kemanusiaan, untuk mendapatkan kembali. Korban mengetuk nurani kita seringkali secara sangat sederhana. Air mata mereka, paras duka mereka, perjuangan mereka sesungguhnya memperjuangkan kemanusiaan kita bersama. Sebagaimana serangan terhadap tubuh korban itu juga merusak kemanusiaan bersama. Perjuangan mereka memanusiakan kita semua. Dan pada kesempatan istimewa ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang peduli untuk kemanusiaan, saya ingin mendorong negara untuk tidak membisu kepada masyarakat untuk lebih peduli pada perjuangan mereka. Pada hemat saya, halangan terbesar keadilan untuk korban dan kemanusiaan Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi adalah kebisuan negara dan ketidakpedulian masyarakat. Menjelang 12 tahun tragedi kemanusiaan Mei 1998, perkenankan saya memperbaharui lagi komitmen untuk mendukung perjuangan paguyuban korban. Terima kasih.